Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, sedulur-sedulur kabeh. Malam hari ini kita kumpul kembali ngopi, disik, ngolah pikir, diskusi asik. Alhamdulillah hari-hari telah berlalu. Ya, ini dari sekian lama kita jeda ya, nggak ngisi konten nih kita gitu karena ada aktivitas dan sebagainya. Yang malam hari ini alhamdulillah kita bisa kumpul kembali. Terus pada pemirsa yang menyaksikan melalui channel ini, channel Ki Ronggo Jati, kita ucapkan terima kasih gitu kan atas partisipasinya dalam ikut mengaji secara tidak langsung dalam kajian ini. Terima kasih para pemirsa. Selanjutnya malam hari ini mungkin teman-teman mau ada yang didiskusikan, monggo dipersilakan. Pak Tarso, monggo. Saya coba. Ya, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman ngopi disik yang berbahagia. Sebetulnya saya nggak ada bahan untuk ini, Pak. Cuman karena tadi kan sebelum konten kan disinggung masalah istri kok menarik. Iya, monggo. Biasanya saya idenya tuh selalu timbul setelah ada pembicaraan. Iya, monggo. Nah, bicara istri ini menarik begini. Gimana? Rekan-rekan lah. Saya mau nyari kesepakatan aja nih ya. Kita nanti punya pendapat, rekan-rekan juga pendapat. Sip. Pada dasarnya tugas mencuci dan memasak itu kan tugas suami. Iya. Apakah dalam ini rekan-rekan sepakat apa enggak? Ya. Nanti ada juga kewajiban istri, tapi kewajiban suami itu tanggung jawabnya masak dan ini pada dasarnya. Apakah sepakat? Iya. Dimulai dari Pak Kalimi, mungkin Pak Kalimi. Monggo. Tugas seorang suami itu pada dasarnya masak dan nyuci, Pak Kalimi. Apakah sepakat? Nanti ada tugas istri juga. Nanti saya juga punya opini nanti. Ini kan apa ya, tugas suami nyuci istri. Sebelumnya saya salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sehat sentosa, salam sejahtera. Pak Karso tadi udah mungkin ini sharing rujuknya juga Romo Yai. Tugas mencuci atau masak. Sebenarnya kalau ini dalam konteks apa, orang beragama Islam apa ya? Islam dalam konteks seluruh konteks Islam. manusia, karena di Cina juga ada itu yang kerja keras tuh ceweknya. Iya. Ini ada itu. konteks Islam. Ada di perbukitan apa itu saya Iya. lihat itu. Nah, oke. Kalau orang Islam ya memang bertanggung jawab suami. Tapi kalau istri bantu kan nggak apa-apa masalahnya. Istri bantu sekuatnya. Tapi yang bertanggung jawab ya suami. Jadi Pak Kalimi sepakat tugas nyuci dan masak suami dalam hal ini? Dalam artian kan nggak harus suami yang masak, dia bisa mencarikan orang untuk masak buat istrinya atau buat itu kebutuhannya. Tapi kalau enggak kan ya nggak punya dana, nggak punya apa, istri belum bantu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istri belum bantu. Iya. Kita Itu nggak ada yang di atasnya lagi konten. Itu juga ya Sayyidatina Fatimah juga menggiling itu tepung juga kan. Iya. Oh ya Kan udah, sebagai contoh kasih nomorannya pusat Pak. langsung kan. Iya. Yang dekat sama Nabi Nabi Muhammad Muhammad, ya. nomorannya Kan aja ya. rujukannya orang Rujukannya Islam. memang Nabi Muhammad. Iya, orang Islam nggak harus laki-laki. Dia kasih nomorannya aja ya. Assalamualaikum ya. Oh, ya. Jadi intinya sepakat? Ya sepakatnya kebutuhan kalau itu suami. Kebutuhan yang untuk memenuhi istri apa itu suami. Tapi kalau suaminya nggak mampu ibaratnya, ya istri boleh bantu. Oke. Istri boleh bantu. Ya contohnya tadi kan udah Sayyidatina Iya. Fatimah kan, itu oke. yang deket Rasulullah, kita kan udah jauh, apalagi udah jauh kita. Sepakat. Dan Pak Cil. Gimana Pak Cil? Menurut ini? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi kalau boleh jujur, saya sepakat sama Pak Tarso, karena memang kewajiban suami itu ya ibaratnya 24 jam. Tetapi karena istri itu ingin berbakti kepada suami, sehingga sebagian kewajiban suami itu diambil alih oleh istri. Kayak mencuci, memasak, dan seterusnya. Memang istri itu dikhususkan untuk menjadi ratu di dalam rumah tangga. Nah, suami yang bijaksana itu istri nggak boleh capek. Supaya nggak capek gimana? Ya mungkin suami sibuk, nggak bisa masak, nggak bisa cuci dan sebagainya. Ya kalau suami yang istilahnya dia berkebutuhan cukup, ya harus melihara pembantu. Untuk apa? Supaya kerjaan-kerjaan itu bisa ditunaikan. Jadi istri itu cukup jadi ratu di dalam rumah tangga. Tetapi karena istri itu ingin berbakti kepada suami, yang di situ menjadi hak suami dan menjadi kewajiban seorang istri. Sehingga karena saking simbiosis mutualisme, saling membutuhkan, karena cinta itu menerima dan memberi. Nggak mungkin menerima saja, pasti dua belah pihak ingin memberi yang terbaik dan ingin memberikan yang terbaik. Semua ingin memberikan yang terbaik. Suami ingin memberikan yang terbaik untuk istrinya. Begitu juga sebaliknya, istri ingin memberikan yang terbaik untuk suaminya, sehingga tanggung jawab suami itu diambil alih oleh istri. Sehingga sekarang menjadi semacam apa ya? Menjadi semacam pengetahuan secara umum bahwa nyuci, gosok, masak itu seolah-olah menjadi kewajiban seorang istri, karena turun-temurun seperti itu. Tapi kalau kita berbicara itu kewajiban suami, aneh. Gitu loh. Iya. Istri dinikahin ngapain kalau nggak mau nyuci, nggak mau nyetrika, nggak mau? Ya harusnya suami bayar orang pembantu. Istri cukup menjadi ratu di dalam rumah tangga. Jadi inilah mungkin yang menjadi polemik. Mungkin masyarakat pada umumnya sudah menganggap bahwa itu kewajiban istri, istri, ya. Padahal aslinya kewajiban seorang suami. Ya. Jadi Berarti mungkin itu aja ya. Mungkin kesepakatan dari Pak Yai nanti bisa menjelaskan lebih detail lagi. Terima kasih. Gimana? Mana Pak Umar? Saya. Iya. Baik. Menurut saya itu apa yang tadi Pak Tarso sebut tadi, bahwa memasak, menyuci itu kewajiban siapa, gitu ya? Iya. Itu kewajiban suami sebenarnya. Karena tanggung jawab beban keluarga itu adanya di pundak laki-laki. Namun laki-laki yang baik itu dia tidak akan melakukan hal yang apa ya? Hal yang bisa dikatakan naif kalau menurut saya ya, gitu kan. Dia dengan kemampuannya, artinya ketika dia sudah mencari nafkah, dia bisa saja gitu kan, dia bayar laundry buat cuci, atau dia pesen GrabFood gitu kan, kalau memang gitu kan si istri nggak mau nih. Tapi itu kebagian dari kewajiban, karena bagian dari nafkah gitu kan, memberikan tempat yang layak, tempat tinggal yang layak, memberikan tadi termasuk itu fasilitas. Betul kata Pak Zul tadi, istri itu harusnya menjadi ratu gitu. Namun gitu kan, alangkah baiknya menyadari dulu gitu kan, bahwa wanita yang kita nikahi itu manusia. Sama gitu, si istri juga harus menyadari dulu bahwa suaminya itu adalah manusia. Manusia itu adalah makhluk yang harmonis. Ya kalau ingin harmonis ya kedua-duanya harus saling memahami. Seorang wanita memahami, mentaati ketika dia memahami keharmonisan, bahwa mentaati suami itu adalah kewajiban, dia akan taat sama suaminya. Ketika suaminya, aku nggak bisa, tolong cuciin. Nah, ketika dia mau nyuciin, itu dia melaksanakan kewajiban. Dan itu hukumnya wajib, gitu. Artinya ketika seorang wanita mau melakukan itu, tolong masakin aku, gitu kan. Nah, tapi ada hal yang nggak bisa diwakili, gitu kan. Iya. Nah, urusan lajang ini. Nggak mungkin diwakili, kalau yang lain bisa, gitu kan. Nah, itulah keharmonisan. Artinya menyadari dulu bahwa suami atau si istri itu adalah manusia. Ya sehingga timbulnya keharmonisan tadi, udah bagian dari kewajiban juga kan.
menafkahi dan lain sebagainya gitu. Ya termasuk mengurus anak sebenarnya. Itu kewajiban laki-laki. Ya itu menurut saya gitu, Pak Tarso. Ganti. Baik. Oh ya enggak, ini saya minta pendapat. Iya, bisa Saya juga pendapat. nanti Iya. terakhir pendapat saya. Nah, iya, monggo. nih ada yang beli rokok di bawah. Assalamualaikum. Iklan. Iya. Iya. Menurut Pak Tarso pribun, menurut Pak Tarso. Iya. Ya. Pada dasarnya saya sepakat tanpa dalil. Sepakat dengan Artinya menyepakati rekan-rekan semua. Yang jelas kan intinya kan kewajiban istri kan cuma dua sebetulnya. Yang pertama taat kepada Allah. Yang kedua taat sama suami. Iya. Seyukyanya seorang istri yang taat berarti dia mau masakin untuk suaminya. Iya. Dia juga mau mencuci bajunya untuk suami dan anak-anaknya. Dalilnya itu lah tanpa dalil ibaratnya karena memang kewajibannya cuma dua, taat suami, taat Allah. Kalau memang taat suami dia nggak mau nyuci berarti kan nggak taat kan. Nah, jadi secara tidak langsung udah umum masa nyuci itu kewajiban istri. Tapi hakikat sebutnya kewajiban suami kan gitu. Cuma karena memang di situ ditekankan seorang istri harus taat sama suami dan taat sama Allah. Kayaknya sih ya sah-sah aja ya kalau kita mungkin nggak melaksanakan nyuci dan itu dengan alasan mungkin nyari pembantu nyari itu kan teknis, tapi intinya ya karena ada kata-kata harus taat suami mau tidak mau, artinya kan udah suatu kewajiban yang dibebankan untuk istri. Tapi nanti lebih jelasnya sama Pak Kiai nih, Iya. tolong nih dijelaskan nih Pak Kiai. Ini nih Pak Kiai ceritanya Pak Kiai. Tadi kan ada diskusi tentang sebelum konten kan ada istri tadi kan. Kok saya menarik kok langsung kewajiban suami dan istri. Pada intinya kan kewajiban nyuci dan masak itu kan suami pada dasarnya ya. Pada dasarnya, tapi kenyataannya kok seakan-akan itu kewajiban istri. Padahal itu suami yang wajib. Ini mohon penjelasannya Pak Ki. Mungkin ya sebetulnya tanpa dalil saya sih udah sepakat, tapi kalau ada dalilnya alhamdulillah. Mungkin monggo Pak Ki. Gitu. Penjelasannya Pak Ki. Hak dan kewajiban suami berarti ini. Gimana Pak? Ya gini, pas. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'da. Para sedulur tanah kadang sinoro wedi, para teman-teman sahabat karib yang dikasih sayangi Allah Subhanahu wa taala. Rahayu Sagung Dumadi. Perkenankan saya menyapa dulu saudara-saudara kita yang di alam semesta ya. Jadi dengan sapaan Rahayu Sagung Dumadi. Semoga seluruh makhluk di alam semesta tanpa kecuali, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu pada segala tingkatan, senantiasa mendapatkan ketenangan, ketentraman, kenyamanan, keamanan, kedamaian, keselamatan, kesejahteraan dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada kita sekalian semoga senantiasa mendapatkan cucuran limpahan rahmat, maghfirah, barokah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Saya sudah mendengar dan menyimak ya, menyimak lah, ya memperhatikan. Artinya sudah mendapatkan opini dari beberapa sahabat teman-teman tentang
kewajiban suami istri tadi itu. Kemudian saya mengamati semua memberikan keterangan-keterangan berdasarkan sudut pandang, ya kan? Ya mungkin ada yang intinya adalah sepertinya mengarah pada sudut pandang agama gitu. Dan kalau mau jujur kan itu bukan dari apa? Kejujuran diri sendiri. Itu semua. Bukan kejujuran diri sendiri. Yang namanya sudut pandang bisa jadi itu sudut pandang yang didasari dari mendengar atau membaca atau berita kabar yang diterima secara estafet. Jadi ini setelah saya mengamati ya, namanya sesuatu yang bersifat kabar estafet itu bisa iya bisa enggak. Jangankan kok estafet itu yang dari beberapa puluh dan ratus orang dengan jeda waktu puluhan tahun misalnya. Sekarang nggak usah jeda waktu, sekarang aja deh. Kita coba berenam ini menyampaikan berita secara estafet. Misalnya saya bisikin Pak Lokman nih, Batok Kohok wadah ukut. Nah, apa? Batok Kohok wadah ukut. Nah ya, udah ya, udah ada keselio tuh. Coba bisikin sana, bisikin sana, sampai sini beda. Habis. Bagaimana katanya itu kita terima entah dari berapa ratus orang secara estafet. Dan dalam waktu yang riwayat yang ratusan tahun yang lalu misalnya. Begitu ya. Itu setelah saya mengamati. Bukan kejujuran dari diri kita kan? Betul begitu disepakati nih. Iya. Oke. Saya tak nggak ikut-ikutan sampean. Kalau saya ngikutin sampean, berarti ngikutin pendapat 6 orang. 6 orang itu sudah banyak menurut bahasa Arab. Karena banyak itu 3. Dan saya sepakat pengen niru-niru Pak Tarso. Gitu ya. Pakai ayat apa namanya? Favorit. Ya jangan ngomong ini. Aku tak karepku dhewe. Nah, kalau saya diminta menurut saya simpel aja. Suami maupun istri punya hak yang sama. Kenapa? Simpel. Sama. Suami manusia, istri juga manusia, dia sama-sama. Dulu juga Adam sama Hawa bareng-bareng. Di surga bareng, turun bareng. Telanjang bareng dekat turun itu. Sama haknya sama. Kalau bicara kewajiban, itu nanti ada dosa, ada pahala, Pak. Karena itu menyangkut masalah hukum. Hukumnya wajib. Zaman tahu kan, kalau menurut sudut pandang agama, dan harus diidofatkan dengan Islam. Menurut sudut pandang agama Islam, saya tegaskan, agama Islam. Jadi pakai agama ya. Wajib itu adalah sesuatu yang apabila dilaksanakan dapat pahala, kalau nggak dilaksanakan dosa. Nah itu. Jadi kalau itu kewajiban, laki-laki kebanyakan berdosa dan durhaka. Karena tidak amanat dengan kewajibannya. Dari pandang agama. Apalagi istri harus taat sama suami. Nah, menurut sudut pandang agama Islam, saya tidak menemukan di Quran. Atiullaha wa atiu zaujiha nggak ada. Taatlah sama Allah, taatlah kepada suaminya. Yang ada atiullaha wa atiu rasulah. Taat sama Allah, taat sama Rasul. Ada embel-embel uli amri. Itu pun harus ulil amri minkum. Bukan dipaksakan.
Itu kasihan para suami, nggak amanah. Dan itu saya tahu. Itu adalah sumbernya dari entah itu cerita, entah itu dongeng, entah itu sejarah. Di sumbernya yang sampean tadi. Iya. Jadi kayak nyuci, kayak masak, nyari nafkah, ngomong anak, ngedusi bocah, ngeterni sekolah, olah-olah. Itu kewajiban suami. Itu ceritanya gini. Tapi di Arab ya. Kita cerita Arab dong. Karena sumbernya dari sana. Budaya sana. Estafet dari sana. Iya. Terlepas itu warisan yang diteliti apa warisan yang tidak diteliti. Iya. Jangankan itu hanya sekedar warisan yang tidak pernah kita teliti kebenarannya atau nggak pernah kita periksa. Kita ngomong aja terus ngikut-ngikut. Sehingga kita menjadi orang yang tidak tahu kemudian memberitahu kepada orang yang tidak tahu. Jadi termasuk malayadri walayadri anahu layadri. Kamu sendiri nggak tahu kok ngasih tahu. Nggak brus. Nah gitu jadinya kan. Jadi timbul begitu. Jadi saya tuh pernah mendengar ya kiai cerita, ya bahkan pernah membacalah apa naskah itu ya, apa makalah itu tentang. Jadi pernah ada di zaman Khalifah Umar Ibnul Khattab. Ada suami istri berantem mulu tiap hari, jadi setiap hari itu mesti ribut. Boleh dibilang seminggu 7 hari. Gencatan senjata cuma semalam. Habis itu perang lagi. Nah, ya maklum karena suami sama istri mesti galakan istri biasanya. Kalau udah lagi ribut, ya kan? Itu. Dan kita suami baru bicara 1, istri 10 gitu kan? Itu wajar kan itu. Nah, ini juga begitu. Jadi istrinya itu galak banget nih. Ngomel tiap hari ngomel itu kalau udah ngomel itu keluar kata-kata yang kadang-kadang menggelinati gitu bagi suami. Nah, suatu ketika suami ini udah pegel hatinya, udah curhat sana sini, udah ngopi disik barang ya, kok isek ngene wae gitu, tidak menemukan jawaban. Akhirnya nggak ada kata lain waktu itu yang dianggap tokoh bahkan khalifah ya pimpinan umat pada waktu itu Sayyidina Umar datang ke rumah Sayyidina Umar bin Khattab ucapin assalamualaikum, ketok pintu 3 kali assalamualaikum gitu. Dari dalam nggak jawab, pas didengerin Sayyidina Umar itu lagi dicaci maki sama istrinya, pokoknya sentek ngamek kurang golek itu habis-habisan. Sayyidina Umar itu cuma diem aja. Nah, ini orang kan gua datang mau ngadu. Ini gua itu kayak gitu. Nah, sekarang saya mau ngadu sama Khalifah sendiri, istrinya ngomelnya kayak paling ngerombeng begitu, terus Khalifahnya Sayyidina Umar itu diem aja nggak respon apa-apa. Akhirnya apa? Nggak jadi, batalin. Cuman gua mau ngadu masalah begini, dia sendiri lebih parah bininya daripada gua. Nanti kira-kira gimana, Pak? Bisa diterima akal nggak? Iya. Balik, Pak. Ya. Nggak jadilah kalau dia batalkan. Sarwa kene. Mau solusi gimana? Dia sendiri aja lebih-lebih. Nah, jalan nih. Ya, akhirnya Umar buka pintu. Dilihat tamunya udah jalan, dikejar. Ya, Khalifah, bukankah engkau tadi yang salam ngetuk pintu? Benar, Khalifah. Kenapa kamu balik? Ayo, sini. Ada apa? Ya, tetaplah Khalifah itu harus melayani siapapun yang itu. Jangan sampai ada umat yang tidak bisa terlayani ketika dia punya keperluan. Nah, diajak. Nah, Khalifah itu khodimul ummah kan? Khodam. Khalifah itu dibawa, ada apa sebenarnya kok kamu malah balik, enggak nunggu itu. Saya tadi kan masih ada masih ada urusan. Gini Khalifah, saya itu punya masalah dalam rumah tangga saya.
Masalah apa? Lambe ini istri saya. Istri saya, emang kenapa istrimu? Lambe ini. Tiap hari itu nggak pernah ada damainya. Ngomel terus, jadi setiap hari saya ribut terus sama istri. Entek muamek dia kalau udah ngomel kata-kata nggak karu-karuan. Saya udah pegel, saya udah bagaimana, saya harus bagaimana gitu. Saya udah curhat ke sahabat-sahabat teman saya ya. Ya nggak ada solusi. Solusinya mentok. Mentok di mana? Ujung-ujungnya mah cuman suruh sabar. Solusi yang paling keren cuma sabar. Makanya kalau ada apa-apa jangan suka ngadu. Kalau mau memberitakan itu yang enak-enak. Jangan laku lagi nggak enak nyariin kiainya. Curhat, dan enak enjoy aja, santai-santai. Percuma. Cari solusi ujung-ujungnya sabar. Gini kan? Sabar ujungnya. Terus kok kamu balik tadi? Nah, saya baru assalamualaikum. Saya dengerin Khalifah sendiri dicaci maki istrinya sampai begitu, diomelin nggak gitu, cuman diem aja. Ya saya mau nyari solusi dari mana sampai aja begitu keluarganya. Oh itu masalahnya kamu. Sini tak bilangin. Kalau saya diem saja, itu karena menyadari saya ini seorang khalifah. Khalifah itu bertanggung jawab secara kafah, totalitas. Harus mengayomi, melindungi, ya kan? Mendidik juga, menafkahi, menyayangi, mencintai. Termasuk memfasilitasi segala urusan istri di rumah ini. Lah kok zaman diem enggak? Ya saya diem karena apa? Saya sadar. Lihat istri saya itu. Saya khalifah. Saya tiap hari ngurusin umat gini. Itu tiap hari. Ya kan? Saya lihat dia sibuk terus. Mungkin dia begitu itu karena capek. Bayangkan bangun subuh itu. Dia korah-korah. Ada rendeman piring, gelas ini yang orang pada makan, pada ngopi yang tidak dicuci. Sehingga subuh-subuh itu istri saya yang nyuci. Itu. Selesai korah-korah. Umbah-umbah itu pakaian yang dicuci. Kalau korah-korah itu boleh pecah, Pak. Umbah-umbah. Selesai umbah-umbah ngejusi bocah. Ngeterno sekolah, jemput sekolah, pulang sambil belanja sayuran, sampai rumah olah-olah, mempersiapkan makan dan lain sebagainya. Malam diubah-ubah. Mungkin dia capek. Sedangkan semua itu adalah menjadi tanggung jawabku. Tanggung jawabku sebagai suami. Nah, dari berita ini kan jadi estafet. Mungkin dari kiai ke santrinya mungkin nanti ustadz nanti nyeritain lagi sampai ke Pak Tarso. Iya betul? Iya. Mesti katanya sampai. Iya kan? Nah iya. Bukan dari ini sama itu. Sehingga menimbulkan apa yang harus didiskusikan. Iya. Kalau memang itu kebenaran nggak perlu diskusikan, ya udah begitu aja. Kalau merasa itu ya udah besok ya nyuci, ya olah-olah, ya ngapain aja sebelum kerja. Cuci bocah ngeter sekolah baru berangkat kerja. Ya cari kerjaan yang bisa dijangkau aja, jangan maksakan diri harus kerja di A, harus di B. Kan itu. Itu sudut pandang kan itu. Sudut pandang agama. Itu. Tapi kalau menurut sudut pandang agama, Islam kan kalau dari sumbernya kan Al-Quran. Kalau Islam itu kan agama Islam sumbernya Al-Quran. Jadi di Al-Quran itu diterangkan dengan bahasa kinayah. Itu. Nisa'ukum harsulakum fa'tu harsakum anasitum. Wanita-wanita kalian, artinya istri-istri kalian itu harsulakum.
diibaratkan seperti sawah ladang bagi kalian. Fatu harsakum anak situm, datangilah sawah ladangmu itu sebagaimana yang kau mau. Artinya datang ya, makanya ke sawah datang ngapain? Berdiri di galengan tuh, diliatin, oh ya, rumputnya lebat amat, cuma diliatin doang gitu. Apa rumputnya dilingkap terus dipaculi apa gimana? Ya, dipaculi. Jadi maksudnya mendatangi diapain? Iya, kalau yang punya rumput. Dipacul dong sawah. Digulawentah. Untuk apa kita paculi sawah? Supaya bisa menikmati buahnya. Yang ada sawahnya, ada buahnya itu istri, Pak. Oh, cuma tunggu sih. Ya udah itu. Paculin, tanamin, nikmati buahnya. Iya. Itu kan di Quran begitu. Jadi dia bukan sebagai budak. Nah, makanya budaya-budaya adat Arab itu, kamu kalau nggak punya mahar banyak, jangan nikah. Nabi Muhammad itu nikahin Siti Khadijah maharnya 100 ekor unta. Gimana? Supaya apa? Dengan mahar yang banyak, itu istri bisa membeli budak. Bukan istri yang dijadikan budak. Manusia itu punya hak yang sama di sisi Allah. Adam dan Hawa punya hak yang sama. Nggak ada beda, nggak ada. Nah, yang membeda-bedakan ini kan aturan yang dibuat oleh agama. Terus yang bikin siapa? Makanya banyak pengamalan agama yang kadang-kadang itu berbeda dengan dalil. Contoh sholat Jumat. Ya, sholat Jumat itu panggilannya kan ya ayyuhalladzina amanu, belakangnya pakai wawu alif. Berarti jamak. Iya. Jamaknya ini ya untuk laki-laki ya untuk perempuan. Kenapa Jumat perempuan nggak pada Jumatan dan nggak disuruh mengkodok kalau nggak Jumatan? Cukup sholat duhur aja. Terus sebetulnya Jumatan itu wajib orang sih. Kan jadi begitu kalau kita hukum. Ini ranahnya agama. Ya kan? Misalkan dia perempuan, Pak. Oke. Sama-sama dalilnya. Tadi ya yuladina amanu idza nudiya lis sholati min yaumil jumati fatawila dzikrillah kan gitu. Jumat. Perempuan tidak kan? Perempuan tidak. Sekarang ada lagi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Perempuan puasa enggak? Puasa. Kalau nggak puasa gimana? Iya. Padahal dia nggak puasa nggak apa-apa, harusnya kalau lagi haid lagi itu, tapi kan suruh mengkodok, suruh ganti, bahkan suruh fidyah bagi orang yang hamil. Gimana? Ini Allah loh, sedekah Allah loh, harus baca itu. Pada dasarnya punya tanggung jawab yang sama laki dan perempuan. Nah, kemudian di sini nih ada kepentingan. Undang-undang dibuat, pentingnya. Ini tadi kan perspektif sudut pandang kita yang beragama Islam. Bagaimana yang beragama Nasrani? Bagaimana Yahudi? Apa kayak kita juga pandangannya? Kan tidak. Jadi simpel aja jawabannya. Pada dasarnya bukan taat Allah sama suami, bukan. Mau pakai dalil apa sampean? Mau pakai dalil menang sendiri? Karena sebagai suami, istri harus taat. Taat yang model apa? Zaman sekarang apa? Ya kurang kayak ngono ditaati. Ini kan? Istri kok ngelihat suaminya sehari-hari cuma mainan HP, suruh taat kagak bakalan. Apalagi main catur sehari-hari. Oh, mau suruh nguntal kuda, lu yang nguntal kuda, begitu kata istri. Iya kan? Iya sih. Bisa diterima kalau dia? Bisa. Jadi simpel aja.
baik suami maupun istri punya hak yang sama di sisi Allah. Itu. Kemudian kan terus ada aturan tuh, dalil. Ida sholatil mar'atu khamsaha wa shomat sahroha wa to'a jaujaha dakholat jannata rabbiha. Itu motivasi. Itu mesti yang menang suami. Ida sholatil mar'atu khamsaha. Apabila istri itu sholat 5 waktu. Wa shomat sahroha, puasa pada bulannya Ramadan yang diwajibkan. Wa to'a jaujaha, dia taat kepada suami dalam segala hal. Loh, dalam segala hal yang tidak bertentangan dengan syariat ajaran agama. Dakholat jannata rabbuha, pasti masuk surga gitu kan? Iya. Nah, terus nggo pedoman nggo senjata karo suami ta? Iya. Lah itu sampean niku. Iya. Nyatanya jauh panggang daripada api. Makanya bersyukur di Indonesia muncul Raden Ajeng Kartini. Itu muridnya Kiai, apa ya namanya, muridnya Kiai yang melahirkan para ulama besar. Mbah Solet Darat. Dia yang memperjuangkan kaum wanita. Kenapa? Ajaran nenek moyang kita sebelum Islam ada, itu sudah menyamakan hak. Kalau suami-suami macul, suami-suami ngeluku, para istri-istri derep, Pak. Yang nggak punya sawah, buaris nggak pakai caping gunung. Betul nggak? Ya. Buaris jalan. Cari apa? Orang yang mau tandur. Cari orang yang mau panen. Ngasak. Ngerti ngasak? Luru. Gabah. Itu Pak, orang tua kita udah keren Islamnya. Tahu ikutin sumber, punya hak yang sama. Jadi begitu Pak, bisa dipahami ya? Iya, bisa. Ya udah begitu aja. Gitu. Tadi itu hanya ya memperjelas aja. Tapi kalau saya pribadi simpel, suami dan istri punya hak yang sama. Karena sama-sama manusia, punya naluri yang sama. Monggo. Kita kalau diselingkuhin itu juga marah. Karena istri kalau diselingkuhin sama kita juga dia marah. Ya, yang sama ya. Sama. Oke, terima kasih Pak Yai pemaparannya. Gimana Pak Tarso? Sepakat nih? Semangat. Jadi kesimpulannya bahwa suami atau istri punya hak yang sama, ya, punya hak yang sama gitu, punya tanggung yang jawab yang sama otomatis ya kan, karena hak dan kewajiban itu tadi. Ya, oke selanjutnya gimana teman-teman? Ada yang mau diskusikan Pak Jul? Boleh, mau diulas boleh, mau ditanggapi saya, mungkin nggak gitu Pak atau bagaimana begini sebaiknya. Oh monggo, Kang Alimi dulu mau nanggapi nih. Ya silakan Kang Alimi dulu. Ya bisa, tadi Pak Yai saya setuju, sama ya kan dikasih pencerahan. Itu kita bisa antara suami istri itu saling menumpang menutupi, itu ada dasar rasa cinta. Terutama rasa dasar cinta. Kalau dia cinta, dia rela berkorban, mau masak mau apa, sebaliknya. Nah itu anehnya kan di Indonesia ini udah dibutuhi, dicukupi, dijadikan ratu seperti Cak Jul tadi, tapi masih kurang. Contohnya ya gubernur itu kan ya, itu kan. Ada kan? Ada ya, juga. gubernur ada, itu gubernur Jawa Barat ya Pak. Ya, umpama nih saya umpama ada seorang laki-laki kawin dengan seorang perempuan, ibaratnya kan. Dia ketika akad nikahnya akan memberi setiap bulannya umpama akan memberi nafkah selama 3 juta ya. Sebanyak 3 juta, 3 juta. Suami itu mampu kasih 3 juta terus. Lah selama dia delalah suami itu makin kaya. Makin kaya dia hasilnya miliaran. Kira-kira tega ngasih 3 juta enggak? Ya enggak.
Seharusnya enggak. Seharusnya enggak. Iya. Itu dikasih Heeh. 50 juta. Wow, naik. Nah, ya Allah, miliaran. Miliaran. Bisnisnya. Nah, terus? Selama 5 tahun dia semakin itu. Heeh. Bukan miliaran, ibaratnya apa? Triliunan ya. Triliunan. Kira-kira 3 ngasih 50 juta. Enggak mungkin. Enggak mungkin, kalau mah enggak mungkin kan. Iya. Paling enggak ya. Biasanya. Berubah lah kayak hidupnya deh. Ya berubah. 100 juta cukup enggak? Nah, ya kurang kali kalau triliun mah. Kira-kira bagi Kang Loman itu keberatan enggak kira-kira? Ya mungkin bakal dikasih lebih gitu. Berapa? Triliun loh. Itu nolnya berapa itu ya? Ya kira-kira gitu kan ya. Nah, terus gimana? Kira-kira Kang Loman keberatan enggak? Ngasih gitu. Lebih dari itu. Iya cuma agak lebih 100 juta gitu. Iya. Ya enggak lah. Triliunan kok duitnya. Delala Kang Loman itu usahanya hancur, Bangkrut. bangkrut. Heeh. Bangkrut, nggak punya penghasilan. Istrinya Delala bisa ngasih itu 1 juta. Kira-kira istrinya gimana? Iya. Kebanyakan istri kira-kira. Iya, Ini. iya. Biasa enak ya kan. Ya. Terus tiba-tiba enek gitu. Selama 5 tahun itu dikasih Nikmat, 100 juta enak. ibaratnya kan. Iya. Rata-rata 100 juta lah ibaratnya. Mhm. Kira-kira si istri ini kira-kira laki-laki jatuh, dia nggak bisa ngasih boro-boro 3 juta. 1 juta itu aja berat. Berat ya. Semakin tahun semakin nggak bisa ngasih. Heeh. Paling 100.000. Kira-kira gimana istrinya? Ya mungkin Ima itu. Mungkin ya. Tergantung. Nah, tergantung kan jawabannya. Inilah dasar rasa Berarti cinta. ada tuh. Nah, bisa imbal balik. Ini salah satu. Padahal kalau dihitung kebanyakan itu ya nggak terus nanti nggak udah kere berapa kan. Selama 5 tahun seharusnya nggak dikasih apa duit kan nggak apa-apa selama 5 tahun udah selama 5 tahun seharusnya istri yang baik gitu. Itu rasa dasar cinta lah itulah. Cinta. Ada keseimbangan. Ada Ketika ada di atas naik suami bisa lah itu saling menutupi lah. Terus saya nambahin segitu aja. Ya tambahan dari Kang Kali. Cakep itu. Iya. Ya kan? Kan timbul pertanyaan. Timbul pertanyaan. Iya kan? Iya. Suami berjanji waktu akad nikah tiap bulan mau ngasih 3 juta. 3 juta apa 300? 3 juta tadi awalnya. Sebulan 3 juta. Ya. Makin kaya kan? Heeh. Jadi 5 juta. Ya. Kan nggak sesuai janji kan? Ya. Nanti makin kaya lagi 10 juta. Nah, itu ya. Bisa ya. Kemudian tiba-tiba jatuh. Mungkin nggak ngasih 10 juta? Enggak mungkin. Enggak. Udah enggak mampu. Saya punyanya. Pertanyaannya, itu diprogram apa tidak? Tidak. Program apa naluri? Nah, Naluri itu muncul dari mana? sadar. Hah? Kesadaran Kesadaran itu dari mana? Dari Tuhan. dalam hati Hati itu dari siapa? dari Allah. Nah iya, itu menunjukkan bahwa hak suami dan istri di sisi Allah itu sama. Aku duitku akeh ya, kamu tak berikan hakmu, diberikan haknya. Cara naluri ya, aku duitku akeh masuk. Bukan karena cinta atau tidak cinta, kalau kebutuhan itu. Suami istri walaupun nggak cinta, tetap aja harus terpenuhi kebutuhannya. Betul nggak? Iya. Itu sebetulnya. Nah, tapi bagi orang yang kalau kayak saya kok udah hasilan miliar gitu, tak bikin ratu istri saya. Karena saya pengen lihat istri saya selalu cantik, selalu rapi. Ini kan kadang-kadang suami terus gara-gara yang tadi loh harus taat tadi loh sama suami menang sendiri. Di rumah itu dibikin sibuk dari pagi sampai sore, dan pulang kerja bininya lecek. Ini demek amat, ya kan? Terus maunya nongkrong di warteg yang ada pelayannya suka senyum-senyum sambil bengeran. Yang sama siapa? Itu cari pembantu kalau punya duit. Istri biar urusan makan menunya keluarga sama ngurusin mendidik anak. Sekarang istri nggak sempat didik anak. Anak harus taat sama suami tadi, harus berkumuh-kumuh. Nah,
Ntar juga bininya ini diomongin sama tetangga. Ah, bini nggak penting kan, kita udah pulang kerja, udah lusuh, ngeliat bini lecek, udah pada demek, ya kan? Pakai daster meletek sebelah gitu ya kan? Utang-utangnya diikat, tali utangnya penitian, bau balsem. Dia ngomong sama teman-temannya. Cuman sekarang banyak seringan nongkrong di wadah, kalian belum begini rasanya gimana? Nah, itu kan gara-gara harus taat tadi. Itu berikan hak yang sama, rezeki ada apa ada, supaya kita sama-sama enak. Itu bayar membantu. Kalau zaman dulu budak itu kan dari sana begitu sebetulnya. Nah itu, jadi makanya harus nikah ya dasarnya cinta. Semuanya apa? Cinta itu sama, perasaan insan sama, perasaan insan sama, ingin cinta dan dicinta. Kalau udah yang bicara cinta, nggak ada istilah berat. Jadi betul. Yang ada saling ingin memberi dengan penuh rasa cinta. Itu makanya nikah itu, suami itu dasarnya harus cinta dulu. Tuh, baru status dah jelas. Tuh, kira begitu Pak. Itu justru itu sebagai wujud. Wujud ya. Allah tuh memberikan hak sama. Tuh, Iya. oke. Oke. Lama nggak kiranya. Oke. Begitu Kang Kalimi. Iya. Gimana Pak Zul? Mau nanggapi? Cukup.